Salam sejahtera bagi seluruh umat Tuhan yang beribadah pada malam hari ini. Marilah kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan sebagai kabar baik dalam ibadah keluarga ini, tanggal 29 Juli 2020, terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 5, ayat pertama hingga ayat ke-11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya, Safira, menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kisah suami istri Ananias dan Safira ini sebenarnya sebuah peristiwa yang sangat mengejutkan pada awal mula berdirinya gereja. Kenapa tidak? Di tengah situasi jemaat yang sedang harmonis-harmonisnya dan sedang giat membangun persekutuan yang saling mengasihi, tiba-tiba ada kejadian yang membuat jemaat mula-mula itu gempar. Setelah ditilik, ternyata perilaku suami istri Ananias dan Safira menjadi seperti petir di siang bolong. Karena perbuatan mereka yang sangat fatal, mereka diganjar dengan hukuman yang mengerikan, yaitu mati seketika. Saudara-saudara yang terkasih, kita perlu tahu sebenarnya latar belakang dan duduk persoalan dari nas ini. Sebab kalau kita hanya membaca Kisah Para Rasul 5 ayat 1 hingga ayat 11 ini, seolah tidak ada yang salah jika dibaca dan dinilai dalam konteks sekarang. Kalau orang memberi sumbangan atau persembahan kepada gereja dalam jumlah besar dan menahan sebagian dari jumlah tersebut, apa yang salah? Bukankah itu sesuatu yang sangat mulia di konteks sekarang ini? Namun, di konteks jemaat mula-mula, perbuatan yang demikian adalah sebuah kesalahan besar dan aib. Kita bisa menyimaknya satu perikop sebelum nas ini, yaitu di Kisah Para Rasul 4, ayat 32 hingga ayat 37. Di sana disebutkan, "Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun
yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Saudara-saudara, ternyata di persekutuan jemaat mula-mula ada kesepakatan bersama, konsensus, bahwa setiap orang harus menjual tanah atau rumahnya masing-masing yang akan digunakan untuk mencukupkan keperluan anggota-anggota dari jemaat atau gereja tersebut. Dan tentu ini adalah karena dorongan Roh Kudus untuk bersama-sama membangun persekutuan yang saling peduli, saling memperhatikan. Dan tentu ini adalah pelayanan yang sangat mulia. Mereka sehati sejiwa dengan rela hati dan bersikap jujur. Tujuannya adalah agar seluruh anggota jemaat bisa saling menolong, saling peduli, dan saling berbagi. Jika salah satu anggotanya menderita karena kekurangan, maka semua anggota yang lain juga turut menderita. Semangat komunal sedang dibangun, sebab inilah yang akan menjadi modal kuat bagi gereja di masa mendatang. Ketika semua anggota saling mengasihi dengan jalan saling memperhatikan, maka tidak akan ada yang kekurangan dari antara mereka. Dan tentu tidak akan ada yang memperkaya dirinya sendiri. Inilah persekutuan yang baik dan sehat. Saudara-saudaraku, situasi yang begitu indah tersebut tiba-tiba dirusak oleh perilaku Ananias dan Safira, pasangan suami istri tadi. Di saat anggota lain bersikap jujur, tulus, rela hati, mereka justru berbohong, berbuat curang, dan menipu. Mereka menjual tanahnya dan mengambil sebagian untuk diri mereka sendiri. Tetapi saat menyerahkan ke kaki para rasul-rasul, mereka berbohong dengan mengatakan bahwa inilah semua hasil penjualan tanah tersebut. Dan disinilah dosa besar mereka. Mereka mau berbohong karena ada kepentingan dalam dirinya. Mengapa mereka melakukannya? Karena Ananias dan Safira ingin memperkaya dirinya sendiri. Kebohongan dan ketamakan inilah dosa besar di hadapan Tuhan. Dan inilah yang masalahnya. Kalau perilaku jahat seperti ini dibiarkan terus-menerus terjadi di gereja, apalagi di gereja mula-mula, maka rusaklah susu sebelanga karena nila setitik. Sebagai konsekuensi dari kejahatan mereka, Rasul Petrus pun dengan berani membentak dan menghukum Ananias dan Safira. Mereka pun rebah dan mati seketika. Ini adalah syok terapi. Bagaimana respon jemaat yang lain yang menyaksikan kejadian tersebut? Ini juga menarik. Mereka semua menjadi ketakutan. Saudara-saudara, dalam konteks sekarang, mungkin hukuman ini bisa kita anggap berlebihan atau terlalu tega. Masakan Ananias dan Safira tidak diberi kesempatan untuk bertobat? Namun bagi Rasul Petrus tidak ada tawar-menawar dalam konteks jemaat mula-mula. Tujuannya adalah untuk memberi efek jera kepada jemaat yang lain supaya jangan menghancurkan persekutuan karena kepentingan diri sendiri. Dan jika perilaku buruk tersebut dibiarkan, maka gereja akan hancur dan tidak akan pernah bertumbuh dan berkembang di tengah-tengah dunia ini. Jemaat yang terkasih, setelah kita mendalami firman ini, ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil dari nas ini dalam hidup kita saat ini. Yang pertama, agar persekutuan atau gereja kita bertumbuh dengan baik dan sehat, marilah kita bangun dengan ketulusan dan kejujuran. Mazmur 37 ayat 37 mengatakan,
Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Masa depan persekutuan atau gereja kita akan menjadi cerah, akan diberkati Tuhan ketika ada ketulusan dan kejujuran di dalamnya. Yang kedua, dalam persekutuan janganlah ketamakan dan kepentingan pribadi didahulukan, sebab inilah biang kerok dari kerusakan dan keruntuhan gereja. Dan yang terakhir, jika kita melayani dengan ikhlas dan didorong oleh kepedulian kepada sesama kita, maka Tuhan yang akan memelihara hidup kita, persekutuan kita, dan menjauhkan kita dari celaka. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang luar biasa menyapa kami di malam hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu memelihara dan menjaga hidup kami hingga saat ini. Dan kami telah mendengarkan firman-Mu. Bagaimana indahnya persekutuan jemaat mula-mula ketika didorong oleh kuasa Roh Kudus, mereka memberi diri saling melayani, saling memperhatikan, saling mencukupkan. Tidak seorang pun dari antara mereka yang berkekurangan dan yang menderita. Karena setiap anggotanya dengan ketulusan dan kejujuran menjual apa yang ada padanya agar bisa berbagi, menolong dan mencukupkan orang-orang yang membutuhkan. Itulah indahnya persekutuan di dalam Kristus. Tetapi keindahan itu dirusak oleh Ananias dan Safira, pasangan suami istri yang berlaku curang, munafik, dan penuh dengan tipu daya karena mereka hendak memperkaya diri. Dan Rasul Petrus dengan berani membentak dan menghukum mereka. Akhirnya mereka pun mati seketika. Membuat semua orang menjadi ketakutan ketika menyaksikan kejadian tersebut. Tapi itu adalah pelajaran berharga sebagai syok terapi bagi gereja mula-mula. Agar ketika membangun gereja, agar ketika membangun persekutuan, baiklah setiap orang percaya didorong oleh kerinduan untuk saling melayani dengan ketulusan, dengan kerendahan hati, dan juga dengan dorongan Roh Kudus. Sehingga tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kerakusan di dalam persekutuan tersebut, tapi kerinduan untuk saling memberi yang terbaik dari dirinya untuk persekutuan tersebut. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh bersikap dan berlaku jujur, berlaku tulus dan ikhlas dalam setiap pelayanan. Ketika kami melakukannya, maka Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kami, kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan persekutuan di gereja. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk berkat-Mu yang luar biasa melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua.